Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah. Saya dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 R. Sugihan. Di sini saya akan melakukan praktikum uji perbedaan larutan, koloid, dan juga suspensi. Sebelum saya melakukan praktek, saya akan menjelaskan apa itu larutan, koloid, dan juga suspensi. A. Larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Nah, larutan sendiri juga bersifat transparan dan dapat menembus cahaya. Larutan tidak dapat dipisahkan jika sudah dicampurkan. Larutan memiliki partikel-partikel yang kecil. B. Koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusun koloid dapat dilihat menggunakan mikroskop karena partikel-partikel koloid lebih besar dibandingkan dengan larutan. Namun, tidak dapat disaring karena lebih kecil daripada partikel-partikel yang terdapat di suspensi. Koloid bisa menjadi buram ataupun transparan, dan hal itu menyebabkan cahaya tidak dapat terhamburkan. Koloid juga dapat dibedakan menjadi homogen ataupun heterogen. Lalu, tidak ada endapan yang ditemukan di koloid karena partikel-partikelnya tidak sebesar suspensi. C. Suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang komponen penyusunnya masih dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan mengendap. Partikel yang terdapat di suspensi sangatlah besar sehingga dapat disaring dengan saringan. Oleh karena terdapat partikel-partikel tersebut, terjadilah endapan yang disebabkan oleh gravitasi. Lalu, suspensi tidak dapat memancarkan cahaya karena buram. Baiklah, sekarang saya akan melakukan praktek. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang digunakan adalah satu flash HP atau senter, kemudian 3 buah gelas serta pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air sebagai zat pelarut atau zat pendispersi, gula, susu, dan kopi bubuk sebagai zat terdispersi atau terlarut. Pada percobaan 1, kita akan menggunakan gula dengan air. Kita masukkan 1 sendok gula. Lalu tuangkan air. Aduk hingga merata. Pada percobaan kedua, kita akan menggunakan susu. Kita tuangkan 1 sendok. Lalu kita tuangkan air. Lalu kita aduk hingga merata. Percobaan yang ketiga, kita akan menggunakan kopi bubuk dengan air. Kita masukkan 1 sendok. Lalu kita tuangkan air. Aduk hingga merata. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Pada gelas 1 hanya terdapat 1 fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas kedua tampak terlihat hanya 1 fase meskipun
meskipun hanya ada 2 fase atau lebih. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas ketiga, terlihat nyata, terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat pemisahan fase dan stabilnya, mari melihat efek tindalnya. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan sifat dari koloid. Pada gelas ketiga, cahaya senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari pengamatan yang kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa gula dengan air adalah larutan, susu dengan air adalah koloid, dan kopi bubuk dengan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan adalah garam dengan air, sup dan air, dan lain-lain. Contoh lain dari koloid adalah puding atau agar-agar, oli, santan, busa, dan lain-lain. Contoh lain dari suspensi adalah tepung dan air. Demikian contoh dari sifat efek tindal dalam membedakan antara larutan, koloid, dan juga suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.